kita siapkan pikiran kita untuk kita boleh tertuju sama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, walaupun di depan kita yang kita hadapi selalu tidak pasti, tapi kita percaya bahwa kasih, sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Saya dengar baru ada PSBB lanjutan ya dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kita tidak tahu kapan hal ini akan berakhir. Tapi mari kita sama-sama biasakan kebiasaan baru ini menjadi hal yang normal buat kita. Supaya kita juga bisa menjaga kesehatan kita sendiri, kita bisa menjaga kesehatan orang-orang di sekeliling kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Bapak Ibu Saudara, walaupun mungkin kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman hari-hari ini, tapi firman Tuhan berkata kita tidak perlu takut bahaya. Amin. Amin. Dengan iman katakan amin. Haleluya. Dan di Yesaya 41 ayat 13 juga berkata, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Kita percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan setiap hari selalu membuat kita semakin kuat lagi menghadapi apapun yang ada di depan kita. Amin. Sebab Tuhan Yesus selalu baik buat setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita memulai ibadah kita pada hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh Engkau teramat baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan masa depan ada di tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau yang rancangkan setiap apapun yang terjadi bagi hidup kami, bagi bangsa ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan semua pemikiran kami, kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu Engkau hidup bagi kami dan Engkau akan rancangkan yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami memulai ibadah kami Tuhan. Kami undang Engkau Yesus hadir di tengah-tengah kami. Untuk melawat kami Tuhan, memberikan kekuatan yang baru, memberikan pengharapan yang baru, sukacita yang baru Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh Tuhan menjalani hidup kami ini Tuhan dengan sepenuhnya bersandar dan berpegang pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu lewat pujian-pujian kami. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang hebat. Saya mau lihat dulu mungkin Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh lambaikan tangannya. Tidak ada, haleluya. Kami percaya Bapak Ibu Saudara kita datang ke tempat ini untuk diberkati dengan hadirat Tuhan, amin. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan kita pada hari ini. Haleluya. Sebab Dia hidup. Oleh karena itu jangan takut. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, yang menyucikan,
tahu bahwa Tuhan yang pegang masa depan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Haleluya Tuhan. Kami mau terus berharap kepadamu Tuhan. Tidak akan pernah lelah bekerja di ladangmu. Sama-sama nyanyikan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar Sekali lagi nyanyikan, jangan lelah bekerja, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanda bergelombang, katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun dasar iman. Bersama-sama katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yes Tuhan, syukur kepadamu Tuhan Yesus. Sebab kita percaya bumi ini boleh bergoncang, gunung-gunung boleh beranjak, tapi kasih setia Tuhan tetap kekal selamanya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kaulah kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan, lemas mundur dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatan hanya padamu, hanya padamu.
silakan kembali duduk. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari setiap kita. Amin. Kita mau nyanyikan sebuah lagu. Lagu ini berkata bahwa apapun musim yang akan kita hadapi ke depannya, kita tahu, kita percaya bahwa bersama Tuhan, Tuhan akan mampukan kita melewati setiap badai kehidupan kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini, katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
kepadamu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu terus melimpah menyertai setiap kehidupan kami. Membawa hidup kami untuk kami boleh melihat karya agung Allah atas setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkarya, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin dan Engkau memberkati kami. Kami serahkan waktu renungan firman Allah ini dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tim musik masih di sini. Iya, Bapak Ibu kalau saya boleh bertanya, siapa yang menikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini? Iya, 99 mengangkat tangan. Ya, artinya bahwa setiap kita menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Kita bisa bangun tidur, kita bisa membuka mata, kita masih bernafas. Kita masih bisa menggerakkan tangan kaki kita, itu kebaikan Tuhan. Itu anugerah yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu selalu baru dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, dalam kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, tak berkesudahan atas hidup kami. Mengambil tempat untuk menikmati renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Tak pernah berkesudahan kasih setianya. Selalu baru rahmat-Nya dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Kita tetap masih belajar dalam bulan ini tentang kebaikan. Kita langsung akan membuka di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai ke-19. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap. Saya mulai dari judul perikop ini, ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami.
Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji nama Tuhan, dalam pembacaan renungan firman Allah dalam perikop ini, bagaimana kita boleh melihat kebaikan Allah dinyatakan kepada orang kusta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit kusta merupakan penyakit yang oleh orang Yahudi itu dipandang sebagai hukuman atas dosa tertentu dan diartikan sebagai tanda ketidaksenangan Allah kepada seseorang. Ini bisa dikatakan bahwa ini menjadi sebuah kutuk. Hal penting yang perlu kita ketahui adalah bahwa penderita kusta itu sadar akan dirinya bahwa mereka yang tidak bersih sehingga mereka tidak bisa menghampiri Yesus pada saat itu. Hal ini sesuai dengan aturan hukum Taurat yang mengharapkan bahwa penderita kusta itu harus menjaga jarak. Itu di dalam Imamat 13 ayat 46. Mereka harus menjaga jarak satu sama lain. Istilah ayeuna mah social distancing gitu. Ya, enggak boleh dekat-dekat. Kudu rada jauhan dikit. Mereka berseru pada Yesus itu memohon dengan sangat agar mengasihani mereka. Secara spesifik bahwa orang-orang yang kena kusta ini mereka tidak meminta kesembuhan tetapi meminta belas kasihan Yesus yang bisa diberikan dan dinyatakan kepada mereka. Ketika Tuhan lewat dan mendengar seruan mereka untuk meminta belas kasih kepada Yesus, Tuhan menyuruh mereka pergi kepada imam. Di dalam cerita orang kusta di dalam kitab Imamat diceritakan bahwa orang kusta itu ketika mereka menderita kusta, mereka harus pergi ke imam untuk diperiksa, untuk diteliti satu sama lain. Apabila muncul bintilan-bintilan ataupun warna putih dalam tubuhnya yang tidak melebihi kulit, maka orang itu akan disuruh pulang oleh imam untuk seperti saat ini harus isolasi mandiri selama 7 hari. Selama 7 hari lagi nanti datang kepada imam atau imam datang kepada orang tersebut dan memeriksa kembali. Kira-kira di dalam bintilan-bintilan tadi muncul, kalau ada rambutnya, muncul rambut putih enggak? Kalau muncul rambut putih, dia harus isolasi mandiri lagi. Tapi kalau hanya warna putih atau bintilan saja yang tidak melebar dan tidak sampai berkembang, maka orang itu dinyatakan bebas kusta. Tetapi kalau itu terjadi kembali, dia juga harus datang lagi kepada imam untuk diperiksa lagi. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu, kalau Pak Daniel hidup pada masa itu, Pak Daniel harus periksa orang-orang yang kena kusta itu satu-satu. Ya, terus Pak Daniel harus bilang, harus mengasingkan diri ya. Nanti harus isolasi mandiri, nanti datang lagi ke rumah si A, besok datang ke rumah si B. Penyakit kusta yang sudah parah, dia akan muncul, penyakit itu akan muncul seperti barah atau borok. Yang pada akhirnya bisa melepaskan jari-jari tangan, ruas-ruas yang ada dalam tubuh kita. Bisa bayangkan Bapak Ibu,
Saya belum pernah melihat sih secara langsung orang yang kena kusta. Baru mendengar penyakit kusta, tahu ciri-cirinya, tetapi belum pernah melihat secara langsung. Kalau kita bisa melihat secara langsung, kemungkinannya ini jari ini diginiin bisa langsung lepas satu ruas. Ya nanti jempolnya diginiin lepas satu ruas, jempol kaki lepas satu ruas. Bisa kita bayangkan. Dan seluruh tubuh itu akan muncul borok-borok yang ada dalam tubuhnya. Itu yang dialami oleh penderita kusta. Tuhan menyuruh mereka pergi kepada imam. Dan mereka tidak membantah apa yang Tuhan katakan. Mereka tidak bilang, Tuhan aku kan minta belas kasih-Mu. Tuhan kan aku mau bahwa Engkau akan menjamah aku. Tidak. Karena pada saat itu yang dia minta adalah belas kasih Yesus. Dan Yesus menyuruh mereka untuk pergi kepada imam. Kepercayaan mereka terjawab karena ketika mereka ada di dalam perjalanan menuju tempat imam, kesembuhan terjadi. Orang-orang kusta itu mengalami kesembuhan, mereka ditahirkan dan mereka tidak najis lagi. Orang yang kena kusta itu dicap sama orang di sekitarnya sudah menjadi sebuah kenajisan. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu, orang yang kena virus corona saja sudah diasingkan. Awal mula munculnya corona, Pak Yusuf pergi ke Mitra 10 untuk melihat material. Ada satu yang akan dicari sama Bapak. Tapi gak sempat nyari karena masuk gak ada, baru bertanya gak ada, kemudian pulang. 2 hari setelah itu atau 3 hari ada pengumuman di WA group bahwa salah satu karyawan Mitra 10 terkena COVID dan Mitra 10 ditutup selama 14 hari. Bagi para pengunjung yang 14 hari, seminggu sebelum kejadian itu ada di Mitra 10, harap periksa atau isolasi mandiri. Pak Yusuf udah bingung Bapak Ibu. Dia kan orang jujur ya, ngomonglah di grup ini, grup apa? Warga kami kan hanya 12 kakak, 10 kakak ya. Jadi dia bilang bahwa saya sempat ke Mitra 10. Pak Yusuf pergi ke Cilebut, nginep di Cilebut selama 3 hari. Saya pikir-pikir kenapa kudu ke sana ya, kan gak ada apa-apa. Ada tetangga kami yang sempat sampai mendoktrin anaknya, lewat di rumah saya aja lari Bapak Ibu. Lari terbirit-birit, jangan lewat rumahnya Bude ya. Gak boleh lewat di rumah saya tuh lari udah kayak dikejar maling atau dikejar anjing. Itu terjadi. Bagaimana kita bisa membayangkan orang kusta yang pada saat itu sudah dikatakan bahwa kamu najis loh. Tidak ada orang yang bisa, jangankan jabat tangan. Ngelihat aja mau ketemu saja sudah berpaling, sudah lari duluan, belok mencari jalan lain. Kenapa? Karena orang yang sudah parah, orang kusta itu dinyatakan najis. Ada kenajisan dalam diri orang kusta tersebut. Ternyata mereka sembuh 10 orang ketika mereka mengadakan perjalanan menuju tempat imam. Mereka tahir. Setiap kita pasti pernah bahkan sering mengalami kebaikan Tuhan. Betapa baik Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dan sesungguhnya tidak ada perbuatan yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Dibayar dengan uang miliaran yang kita punya pun tidak akan bisa membalas kebaikan Tuhan. Dengan harta yang kita punya tidak akan bisa membalas kebaikan Tuhan. Ada banyak orang mengalami kebaikan Tuhan dinyatakan atas hidupnya. Ketika Sriwijaya Air kemarin jatuh
di Pulau Seribu. Mbak Arum cerita kepada kita bahwa ada satu adik dari teman dia ketika SD di Cianjur, dia kuliah di Kalimantan Barat. Kemudian hari itu dia harusnya pergi ke Kalimantan untuk kembali karena mengurus skripsi atau apa. Dan dia harus ke sana. Tetapi tidak jadi. Dia uring-uringan, sudah marah-marah. Wah, aku pasti gak jadi selesai nih, gak akan bakal selesai untuk skripsi saya. Setelah dia tahu bahwa kalau dia berangkat hari itu, maka dia sudah bersama-sama tertimbun air dan puing-puing pesawat Sriwijaya. Bahkan temannya Mbak Arum sampai bilang, wah hampir saja aku udah gak punya adik hari ini. Dia membawa kebaikan Tuhan atas hidupnya. Betapa Tuhan itu baik atas segala rancangan, rencana, segala hal yang diplanningkan oleh Tuhan atas setiap kehidupan kita. Itu membawa sebuah anugerah yang besar. Dan itu dinyatakan Allah kepada setiap kita, orang-orang percaya. Yang kadang-kadang Bapak Ibu, kita gak bisa terima apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kita. Karena kita maunya itu maunya kita, planning kita, ya, schedule-nya kita itu yang terus kita yakini. Kita tidak pernah, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Tuhan punya schedule sendiri, Tuhan punya planning sendiri, Tuhan punya rencana sendiri atas setiap kehidupan kita untuk membawa sebuah kebaikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sepertinya kita nggak bisa perbuatan kita untuk bisa membalas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa atas setiap kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Untuk melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan atas setiap kehidupan kita. Saya yakin bahwa Bapak Ibu tidak ada yang kekurangan makan di tempat ini. Di tempat ini juga semuanya pakai baju pakaian yang bagus. Tidak ada yang nyeker, semuanya pakai sendal dan sepatu. Bahkan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Itu kebaikan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Kita masih bisa menerima kasih setia Tuhan. Kebaikannya tak pernah berkesudahan. Apa yang bisa kita nyatakan atas kebaikan Tuhan? Yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-16 dikatakan di sini, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya, yaitu kepada Tuhan. Dari 10 orang yang pergi menuju tempatnya imam dan mereka menjadi tahir, dari 10 orang hanya 1 orang yang ingat bahwa ini semua adalah kebaikan Tuhan. 9 lagi karena bahagianya lupa kepada siapa yang memberi kesembuhan itu. Yang 9 sudah lari mencari kesenangan, sudah happy, sudah meluapkan rasa senangnya kepada orang-orang yang ditemui. Tetapi 1 orang kembali kepada Tuhan. Untuk apa? Mengucap syukur. Dikatakan di sini sampai tersungkur, sujud di kaki Tuhan. Dia bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Allah tidak berkata bersyukurlah pada waktu senang. Tetapi Allah mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dinyatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah atas setiap kehidupan kita. Bersyukur ketika kita sakit. Karena kita bisa beristirahat. Karena kita bisa nurunkan mesin kita yang setiap hari selama 24 jam kita pakai untuk melakukan kegiatan, untuk mencari uang, untuk berpikir. Semuanya kita gunakan. Bersyukur ketika kita menikmati kelimpahan. Bersyukur saat kita diizinkan oleh Tuhan mengalami kesulitan. Bersyukur kepada Tuhan saat kita mengalami pergumulan-pergumulan. Bersyukur kepada Tuhan saat saya mengalami sebuah kegagalan.
ketika menikmati kelimpahan. Ada orang mudah bersyukur ketika menikmati keberhasilan, tetapi sulit untuk bersyukur ketika Tuhan izinkan sakit penyakit, ketika Tuhan izinkan untuk kita menderita, ketika Tuhan izinkan untuk kita mengalami kegagalan. Sulit. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa ketika kita bersyukur bukan untuk ketika kita senang saja, tetapi bersyukurlah dalam segala hal atas setiap kehidupan kita. Ada orang yang bingung setengah mati ketika rambutnya mulai putih. Wah, aku mau cari apa cat rambut yang pokoknya yang aduha, yang bagus, yang bagaimana supaya saya dilihat orang itu masih tetap seger, masih rambutnya putih aja susah, rambutnya putih aja menderita Bapak Ibu. Suami saya rambutnya putih bangganya minta ampun. Enggak mau dicat dan saya juga enggak boleh, enggak usah dicat, emang sudah tua kok. Biarin aja, cakep, tetap ganteng buat saya, enggak ada yang lain. Ronaldo mah kalah, tetap ganteng Pak Yusuf. Enggak usah pusing dengan rambut putih, tapi kenyataannya adalah orang ketika mengalami hal yang kecil saja sudah menderu-deru, sudah menderita, sudah termehek-mehek. Tuhan membawa hidup kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membawa kita dalam segala hal. Kita harus bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur Bapak Ibu? Karena itu yang dikehendaki Allah untuk kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita bisa mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan nyatakan atas hidup kita, itu membawa kita untuk menjadi orang yang rendah hati, untuk menjadi orang yang tidak sombong, untuk menjadi orang yang selalu ingat kebaikan Tuhan. Jangan lupa kepada kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah dilimpahin berkat yang melimpah, jangan sombong karena kita punya jabatan sehingga kita bisa punya duit banyak. Bukan. Itu karena kasih Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Kalau kita bisa mengucap syukur, ada hal-hal besar, ada hal-hal luar biasa yang Tuhan nyatakan. Apalagi ketika kita bisa bersyukur dalam keadaan yang tidak kita inginkan. Pada waktu senang kita biasa mengucap syukur. Bahagia, bangga, happy, senang. Tapi saat kita diperhadapkan dengan satu pergumulan-pergumulan yang mungkin kita tidak bisa menanggulangi, bisakah kita mengucap syukur? Saya bersyukur kepada Tuhan punya suami yang terus mengajarkan saya untuk mengucap syukur. Mungkin saya punya habit sombong, tetapi saya terus diajar sama suami saya. Hal-hal apapun yang saya dapatkan, hal-hal apapun yang saya terima, hal-hal apapun yang ada di depan mata, mengucap syukurlah. Kadang-kadang anak saya kalau melihat bapaknya, bapak mah lebay. Bapak Ibu, suami saya itu lihat sendal jepit aja bisa mengucap syukur. Sepele kan? Ngelihat rumah bisa mengucap syukur. Ngelihat wadah piring itu ada nasi bisa mengucap syukur. Dan syukurnya luar biasa. Kalau kita bisa memahami bagaimana karya agung Allah dan kebaikan Allah atas hidup kita, tidak ada hari tanpa kita bersyukur. Itulah yang dialami oleh satu orang yang menikmati kesembuhan dari Tuhan, sementara mereka jalan bersama satu rombongan, ya, satu regu untuk pergi ke rumah imam. Tetapi ketika di perjalanan mereka menikmati kesembuhan, hanya satu orang yang balik ingat, oh aku udah sembuh ya, oh udah gak ada bintik-bintik ya, oh sudah gak ada putih-putih dalam tubuhku ya, oh barahnya sudah hilang ya, oh sudah tidak ada merah-merah di dalam tubuhku, oh sudah tidak ada darah yang mengalir atau yang muncul dalam tubuhku. Balik, dia mencari Tuhan. Dan dia duduk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia bilang, Tuhan terima kasih, aku tersungkur di hadapan Tuhan.
Sementara yang lain lari ke sana, sudah happy. Oh, aku mau menceritakan ini kepada keluargaku bahwa aku sembuh, bahwa aku sudah tidak dikucilkan lagi, bahwa aku sudah tidak diasingkan lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur itu menjadi satu kunci kebahagiaan atas hidup kita yang selalu menikmati kebaikan. Hal kedua, apa yang bisa kita nyatakan untuk kita membawa kebaikan Allah dalam hidup kita, yaitu memuliakan Dia senantiasa. Ayat yang ke-15 dinyatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil apa? Memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu, sebegitu happy-nya satu orang tadi untuk kembali pergi kepada Yesus. Dia menyadari keagungan Tuhan. Dia menyadari segala hal yang dinyatakan. Walaupun kalau kita tahu di dalam cerita ini Bapak Ibu, satu orang itu ternyata orang asing loh. Satu orang itu ternyata orang Samaria. Lah berarti yang 9 itu kan orang yang sudah kenal Tuhan. Waduh, lah kok kita bisa malu ya? Orang yang tidak kenal Tuhan ketika diberkati dia bisa bersyukur. Dia bisa memuliakan Allah. Tetapi orang yang sudah mengenal Tuhan, mengerti kasih Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, dilimpahkan kebaikan Tuhan, gak bisa mengucap syukur. Gak bisa memuliakan Allah. Itu fakta dalam cerita ini. Dan saya terus berdoa agar hal itu tidak terjadi atas hidup kita. Bagaimana kita bisa mensyukuri anugerah dan kebaikan Allah. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah dalam situasi keadaan yang Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kita. Ketika kita menyadari keagungan Tuhan, ketika kita menyadari bahwa pujian itu hanya bagi Tuhan, maka kita akan senantiasa meninggikan dan memuliakan Dia. Karena yang layak kita puji dan kita tinggikan hanya Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Bukan apa yang ada pada diri kita. Saya berpikir kemungkinannya satu orang kusta tadi yang sembuh, ketika dia lari kepada Yesus kembali untuk mengucap syukur, memuliakan Tuhan, itu kayaknya kakinya udah ngambang ya. Larinya tanahnya udah tidak keinjek lagi. Saking happy-nya, saking senangnya dia memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Dalam Mazmur 103 ayat 3 sampai 18 itu dinyatakan bahwa Dia yang mengampuni segala kesalahan kita, Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita, Dia yang menebus dosa kita, Dia yang memahkotai kita dengan kasih setianya. Itu dinyatakan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Itu sebagai bukti Bapak Ibu Saudara bahwa kebaikan Tuhan itu senantiasa nyata atas setiap kehidupan kita. Maka sepatutnya lah kita memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita datang di tempat ini, itu dalam rangka kita memuliakan Tuhan. Kalau kita datang di tempat ini, itu dalam rangka aku bersyukur kepada Tuhan. Datang di tempat ini bukan karena mau ketemu Pak Daniel. Datang di tempat ini bukan karena mau melihat, yang WL siapa ya. Datang ke tempat ini bukan karena pengen ngecek, apa yang ada di gereja ya. Bukan itu, tetapi kehadiran kita di rumah Tuhan itu untuk bersyukur, itu untuk memuliakan Tuhan, itu karena kebaikannya yang tak berkesudahan atas hidup kita. Amin. Jangan tegang Bapak Ibu, atau malah ngantuk ya. Ya. Yuk nikmati kebaikan Tuhan pada pagi hari ini atas setiap hidup kita. Hal ketiga, untuk kita bisa melihat kebaikan Allah, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Hal kedua adalah kita memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita karena kebaikannya. Hal yang ketiga adalah menyaksikan kebaikan Tuhan yang dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Ayat 19 dinyatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Ingat tadi saya sudah katakan bahwa satu orang tadi adalah orang Samaria, orang yang belum kenal Tuhan. Maka ketika dia menikmati pentahiran yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, maka dia katakan bahwa berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya yakin bahwa satu orang yang sembuh dari kusta, yang kembali kepada Yesus, dia menceritakan kebaikan Tuhan. Dia menceritakan anugerah Tuhan. Dia menceritakan mujizat Tuhan yang dinyatakan atas setiap kehidupan dia. Ada harapan cemerlang yang dinyatakan oleh Tuhan kepada satu orang kusta itu. Sehingga satu orang itu menjadi sembuh dan 9 orang tadi. Tetapi satu orang saja yang kembali kepada Tuhan. Jelas bahwa Tuhan menyatakan bahwa imannya telah menyelamatkan dia. Dia menceritakan pastinya kepada setiap orang. Dia menceritakan kebaikan Tuhan atas hidupnya. Dia menceritakan apa yang dia rasakan atas apa yang Tuhan sudah nyatakan. Siapa diri kita, Bapak Ibu? Kita, orang Kristen, adalah saksi dari apa yang telah Tuhan lakukan. Dimanapun kita berada, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa membagikan kebaikan Tuhan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat kita bersaksi, kita tidak menyaksikan diri kita. Kita tidak menceritakan keluarga kita. Kita tidak menceritakan keberhasilan kita. Kita tidak menceritakan harta benda kita. Kita tidak menceritakan kesembuhan kita. Tetapi saat kita bersama-sama menceritakan kasih Tuhan, saksikanlah perbuatan Tuhan atas keluarga kita. Saksikanlah perbuatan Tuhan atas hidup kita. Saksikanlah perbuatan Tuhan atas keberhasilan kita. Saksikanlah apa yang sudah Tuhan perbuat atas setiap apa yang sudah dinyatakan atas hidup kita. Tidak ada artinya ketika kita menceritakan tentang aku, dan aku. Karena sebenarnya aku dari kepala sampai ke ujung kaki, itu ada karena kebaikan Tuhan. Itu ada karena anugerah Tuhan. Itu ada karena kemurahan Tuhan yang tak bisa kita balas dengan apapun. Tidak ada hal yang bisa kita banggakan kecuali perbuatan Tuhan yang ajaib yang bisa kita ceritakan dimanapun kita berada. Melalui tingkah laku kita, melalui tutur kata kita, melalui hal-hal yang kita perbuat dan kita nyatakan. Nyatakan bahwa itu adalah perbuatan dan kebaikan Tuhan. Pada kenyataannya Allah selalu bertindak bagi kita. Tetapi kita enggan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Dengan alasan Bapak Ibu, malu bercerita, malu bersaksi. Belum ada waktu untuk bersaksi. Aku tuh gak bisa ngomong. Padahal kalau ngomong berebet Bapak Ibu. Itu gak bisa ngomong katanya. Menceritakan kebaikan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Itu wajib kita lakukan sebagai saksi-saksinya Kristus. Sebab itu ketika kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan, mari kita nyatakan apa yang Tuhan sudah perbuat atas hidup kita. Dengan ucapan syukur kita. Dengan memuliakan Allah atas setiap hal yang Tuhan nyatakan. Dan menyaksikan kebaikan Tuhan kepada siapa saja yang kita temui atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya atas hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Puji nama Tuhan.
Dengan apa akan kubalas? Ini akan menjadi doa kita bersama. Tidak ada sesuatu yang dapat kita nyatakan atas hidup kita. Tidak ada dan tidak bisa kita membalas kebaikan Tuhan dengan apapun yang kita punya. Karena yang kita punya itu terbatas. Tetapi kebaikan Allah yang selalu diberikan kepada kita, itu akan memaknai diri kita untuk terus melihat dengan syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan kemuliaan yang hanya Tuhan nyatakan. Dan dengan menyaksikan apa yang kita terima dari perbuatan kebaikan Tuhan. Amin Tuhan. Kita ambil waktu Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan apa yang Tuhan sudah ajarkan melalui 10 orang dusta. Tidak ada kebaikan Tuhan yang dapat kita balas dengan apa yang kita miliki. Kita gak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Tuhan yang akan menyatakan atas hidup kita. Kebaikannya terus menerus dan terus menerus dinyatakan bagi kita. Engkau Allah yang setia. Ambillah waktu Bapak Ibu Saudara untuk saat teduh di hadapan Tuhan. Singer akan memujikan pujian ini. Sementara kita terus merenungkan kebenaran firman Allah. Amin Tuhan. Engkau tetap setia Tuhan atas hidup kami. Tak pernah berkesudahan kebaikan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan bagi kami. Engkau limpahkan segala sesuatunya Tuhan
Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Sungguh Engkau baik Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Waktu saya berikan kepada Pak Dani. Saya awali dengan ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, jemaat yang berkenan beribadah di tempat ini. Gereja mengucapkan terima kasih juga buat kesediaan Bapak Ibu mendaftar serta mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh gereja. Berkenaan dengan mendaftar, itu kita perlukan demi kebaikan kita agar kita dapat melacak dan melihat jumlah jemaat yang akan hadir di suatu ibadah minggu tertentu. Mengingat kita memiliki batas, yakni 40% dari kapasitas ruangan. Meskipun pemerintah memperbolehkan 50%, namun kebijakan gereja ini menetapkan 40% dari jumlah kapasitas ruangan. Untuk itu gereja mengucapkan terima kasih kepada sidang jemaat. Mengenai protokol kesehatan juga dibutuhkan oleh kita, bukan hanya sebelum ada vaksin, tetapi juga setelah ada vaksin. Mari kita mendisiplin diri untuk membiasakan cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sebab itu, sekiranya sidang jemaat berkenan, saat pulang nanti bisa diatur jaraknya per baris. Jadi jangan berdekat-dekatan atau berdesak-desakan. Toh sebentar lagi kita pulang. Jadi pulanglah dengan teratur per baris. Dan setelah kita berada di luar gedung ini, hindari kita berkerumun. Segera kita pulang. Gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat karena pertolongan dan kebaikan jemaat untuk hal tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, dengan berat hati saya informasikan saat rapat diaken perdana, Pak Hendra menyatakan keinginannya untuk berada di luar struktur organisasi sebagai diaken. Saat itu respon saya, gereja membutuhkan orang yang berdedikasi dan memiliki loyalitas yang demikian tinggi seperti yang diperlihatkan
Bapak Hendra, seraya menyimak keresahan yang ada dalam hatinya. Bapak Hendra mengutarakan adanya ketidakselarasan antara dunia kerja dengan dunia pelayanan sebagai diaken. Itu menyebabkan beliau agak kurang tentram dan tenang saat menjalani tugas sebagai diaken. Sebagai tindak lanjut pernyataan beliau, saya bercakap-cakap secara pribadi 4 mata di tempat ini dengan Bapak Hendra tanggal 24 Desember untuk kembali menanyakan apakah keinginan Bapak Hendra tersebut sudah final, sudah digumulkan, sudah dibicarakan dengan keluarga. Dalam pertemuan tersebut Bapak Hendra juga menyatakan tampaknya iya, Bapak Hendra memilih untuk berada di luar struktur sebagai diaken. Lalu saya memberi kesempatan kembali, kesempatan yang kedua kepada Bapak Hendra untuk mempertimbangkan keinginannya tersebut. Dan semalam saya mendapatkan informasi definitif dan final bahwa Bapak Hendra menyatakan ingin berada di luar struktur organisasi sebagai diaken. Dengan kata lain, Bapak Hendra memutuskan untuk tidak melanjutkan tugasnya sebagai diaken di gereja ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Hendra selama menjabat sebagai diaken di gereja ini. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Hendra menyatakan juga meskipun beliau tidak sebagai diaken, beliau akan menolong gereja ini. Saya kenal Bapak Hendra sejak remaja dan saya tahu kalau beliau sudah berkata seperti itu, beliau akan lakukan. Meskipun tidak sebagai diaken, beliau akan menolong gereja ini. Informasi ini saya sampaikan kepada sidang jemaat agar menutup celah adanya rumor, desas-desus dan sejenisnya. Dan saya menerima pengunduran diri Bapak Hendra juga agar terhindar pernyataan gereja kok maksa-maksa, sudah nggak mau dipaksa. Saya menghindari pernyataan seperti itu keluar. Sebab itu dengan berat hati saya menerima pengunduran diri Bapak Hendra. Dengan demikian, diaken di gereja ini berjumlah 6 orang. Ibu Christine, Mas Karjanto, Saudara Rasel, Kopiung, Om Acuan, dan Pak Edi Panjaitan. Kita terus doakan dengan 6 diaken ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada rapat minggu yang lalu juga ada keputusan bahwa ruang TKB akan digunakan sebagai perpus gereja. Lalu kemarin saya sudah meminta salah seorang pustakawan STT Cipanas untuk memulai langkah pertama, yakni menyampul buku. Setelah menyampul buku, memberi nomor berdasarkan pengklasifikasian yang sudah lazim di dalam dunia perpustakaan. Biasanya buku perjanjian lama terpisah dari PL, buku pendidikan agama Kristen, sejarah gereja, kesaksian, teologi sistematika, dan lain sebagainya. Dan mengenai ruangan, nanti saya akan bicarakan kembali kepada para diaken, karena ada masukan dari pustakawan tersebut yang hendaknya saya sampaikan kepada diaken untuk mempertimbangkan menggunakan ruang tersebut. Yang terakhir, yang hendak saya sampaikan juga, dalam rapat diaken kemarin sudah disepakati kita akan memperbaiki gereja, khususnya langit-langit yang di sebelah yang terbuka sekian lama. Dan gereja mengharapkan adanya tukang yang menolong memperbaiki langit-langit tersebut.
Saya yakin jemaat tidak bersuka cita melihat langit-langit yang terbuka seperti itu. Jemaat amat peduli rumah Tuhan harus bagus, harus kita rawat dan pelihara dengan baik. Demikian informasi yang saya bisa berikan pada kesempatan kali ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kau Kukagumi di Hatiku. Biarlah kami selalu mengagumi akan pribadi-Mu Tuhan. Biarlah kami juga mengagumi sifat-sifat-Mu, termasuk kebaikan-Mu yang tiada taranya dalam hidup kami, yang tiada terbatas, yang terus-menerus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk selalu memuliakan Engkau atas kebaikan yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Mampukan kami juga menyaksikan kebaikan-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai, orang-orang di sekeliling dan sekitar kami. Tuhan, kami ingin selalu terus menikmati, merasakan, memiliki kepekaan atas kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga setiap saat kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk memiliki ketajaman rohani yang demikian tinggi, sehingga melihat segala sesuatu secara positif dan melihat kebaikan-Mu dalam setiap masalah yang ada dalam hidup kami. Dalam setiap kesulitan yang kami alami, kami bisa menemukan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mempercayakan kebaikan-Mu, memohonkan kebaikan-Mu terus-menerus buat bangsa kami. Tuhan, Kau tahu perjuangan dan pergumulan yang dilakukan bangsa kami dalam menghadapi COVID-19. Engkau tolong, Engkau mampukan, sehingga sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, semua dapat teratasi dengan baik. Tuhan, hamba percayakan pimpinan kami yang tertinggi hingga yang terendah. Engkau telah memilih dan menetapkan mereka. Engkau juga yang akan menyanggup melengkapi mereka untuk melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Engkau juga beri kesehatian, kerjasama yang baik,
koordinasi yang baik, sehingga segala program, segala instruksi, segala arahan dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga memohonkan kebaikan-Mu buat saudara-saudara kami yang tertimpa gempa, Tuhan. Di daerah-daerah yang mengalami kebanjir juga, mengalami gempa, Tuhan, Kau tahu cerita tangis mereka, Kau tahu pergumulan mereka, Engkau topang mereka, Engkau mampukan mereka untuk menerima realita sekaligus berharap dan bergantung kepadamu, Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang berada dalam pengungsian, Engkau menolong sehingga mereka dapat beradaptasi juga dengan baik. Hamba percayakan bantuan pemerintah yang disalurkan supaya tersalur dengan baik, terdistribusikan dengan baik. Hamba menyerahkan juga pelaksanaan vaksin. Engkau menyiapkan pelayan vaksinator, pendistribusian vaksin, keefektifan vaksin. Seluruhnya Tuhan, termasuk ketersediaan dan ketercukupan vaksin. Kiranya Engkau berkenan memakai vaksin yang telah tersedia untuk menolong bangsa kami dari keterpurukan. Tuhan, hamba juga memohonkan kepadamu agar kiranya setiap dampak negatif, baik secara sosial, budaya, politik, ekonomi, akibat COVID-19 ini, Engkau perkenankan untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu di tempat ini, baik anak-anak-Mu di seluruh pelosok Indonesia. Tuhan, kami yakini segala sesuatu yang terjadi atas izin-Mu, dan Engkau selalu punya rencana yang indah. Meskipun saat ini kami tidak mengerti, suatu saat kami mengerti karena kebaikan-Mu, Tuhan, memampukan kami menyadari itu. Tuhan, hamba juga memohonkan kebaikan untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Setiap jemaat-Mu, satu persatu hamba percayakan ke dalam tangan. Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati kehidupan ekonomi mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati kehidupan studi mereka, Engkau memberikan kesehatan. Setiap saat kami membutuhkan naungan dan perlindungan-Mu, Tuhan, sehingga kami tidak jatuh ke dalam malapetaka atau penyakit. Hamba mohonkan kebaikan-Mu buat anak-anak-Mu yang beribadah. Engkau meluputkan dari COVID-19 sehingga mereka bisa beribadah dengan leluasa. Hamba mohonkan juga buat anak-anak-Mu yang tidak beribadah, Engkau menolong mereka, menyatakan kebaikan, membuat mereka juga bisa bersikap proporsional, tidak terlampau begitu khawatir, ketakutan. Tuhan, mampukan mereka merespon secara positif dan proporsional. Hamba percayakan ke dalam tangan. Buat anak-anak-Mu yang berada dalam pergumulan, yang memohonkan uluran tangan-Mu untuk kesembuhan, hamba juga meminta kepadamu, Tuhan, Kau nyatakan belas kasihan. Buat anak-anak-Mu yang memiliki persoalan yang lain dalam rumah tangga, dalam kehidupan ekonomi, dalam pekerjaan, dalam studi, hamba juga memohonkan kebaikan sehingga mereka selalu menyadari Engkau ada bersamamu, Tuhan, dan Engkau menuntun untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan. Di dalam nama Yesus, hamba mohonkan seluruh kebaikan buat anak-anak-Mu di tempat ini. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumah kita masing-masing dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita pulang saya kembali mau bertanya, apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya? Tidak ada. Haleluya, puji Tuhan. Dan kembali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh turun sesuai barisan secara teratur dan tetap menjaga jarak. Kemudian persembahan yang belum dimasukkan boleh dimasukkan ke dalam